Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini adalah tentang seorang ulama besar dari Pasuruan, Jawa Timur. Ia bernama Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan sangat masyhur bagi umat Islam di Indonesia. Kewaliannya tidak ada yang meragukan. Setiap haulnya tiba, jutaan manusia hadir di makamnya di Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Hamid Pasuruan, seorang ulama yang masyhur juga kesabarannya. Para santri, keluarga, dan masyarakat mengenalnya sebagai sosok teladan yang penuh kesabaran. Sangat jarang Kiai Hamid marah, bahkan kepada para santri, anak, istri, dan masyarakat. Kesabaran Kiai Hamid benar-benar menjadi rujukan utama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun di masa mudanya Kiai Hamid Pasuruan terkenal dengan sifatnya yang keras. Kiai Hamid Pasuruan lahir pada tahun 1333 Hijriyah di Desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. 5 diantaranya saudara seibu. Keluarga Kiai Hamid Pasuruan adalah keluarga para ulama, para waliullah yang tersambung di Lasem kepada seorang ulama besar yang bernama Mbah Sambu, yang makamnya ada di Masjid Agung Lasem. Masa kecil Kiai Hamid Pasuruan mendapatkan didikan langsung dari sang ayah, dan sang ayah memang mendidik anak-anaknya agar kelak menjadi seorang ulama, seorang kiai. Ia belajar Al-Quran kepada ayahnya. Di usia 9 tahun, ayahnya sudah mengajarinya ilmu fikih dasar-dasarnya. Kiai Hamid Pasuruan juga menimba ilmu kepada kakeknya di Jember, Jawa Timur, yakni Kiai Haji Siddiq di pesantren Talang Sari, Jember. Kiai Hamid dikenal sangat disayang oleh ayah dan kakeknya karena di masa kecilnya Kiai Hamid sudah terlihat tanda-tanda keulamaan dan kewalian. Pada usia 6 tahun, Kiai Hamid masyhur sudah pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ia berkelana karena diajak oleh sang kakek untuk pergi haji yang pertama kalinya bersama dengan keluarganya. Di Makkah dan Madinah, Kiai Hamid merasakan langsung indahnya sowan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itulah Kiai Hamid bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tahu tentu saja adalah kakeknya, Simbah Kiai Siddiq, yang juga masyhur kewaliannya. Pertemuan Kiai Hamid dengan Rasulullah di masa kecil ini benar-benar menjadi tanda yang terus diperhatikan oleh
keluarganya, terlebih oleh kakeknya Kiai Siddiq. Karenanya Kiai Hamid terus digembleng, diberi bekal ilmu yang cukup agar ia dapat menjadi seorang ulama yang menjadi teladan bagi masyarakat dan bangsanya. Setelah mengaji kepada kakeknya Kiai Siddiq di Jember, kemudian ia dikirim oleh orang tuanya untuk mengaji di pesantren Kasingan Rembang, mengaji kepada Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil inilah yang menurunkan kemudian ulama-ulama besar seperti Kiai Bisri Mustafa, Gusmus, Kiai Khalil Bisri, dan lain sebagainya. Ia belajar kepada Kiai Khalil Kasingan atas ilmu fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Pada usia 18 tahun, Kiai Hamid Pasuruan pindah kemudian mengaji di pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur. Ia mengaji kepada Kiai Dimyati, yang tak lain adalah adik Syekh Mahfud At-Turmusi. Masa Kiai Hamid mengaji di pesantren Termas ini termasuk menjadi penentu dalam kisah hidupnya. Gus Baha pernah menceritakan saat di Termas Pacitan ini, sosok Kiai Hamid Pasuruan terlihat sekali jiwanya, kejernihan batinnya, dan laku sufistiknya. Ia saat itu mengaji bersamaan dengan Kiai Ali Maksum, putra Mbah Maksum Lasem, yang kelak menjadi Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di pesantren Termas Pacitan inilah Kiai Hamid Pasuruan selain fokus mengaji kepada Kiai Dimyati Termas, ia juga masyhur sering melakukan laku sufistik, menyendiri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut penuturan putranya Kiai Haji Idris Hamid, pesantren Termas saat itu adalah pesantren yang sangat maju, karena pesantren Termas sudah melakukan kecakapan administrasi yang rapi. Pesantren itu juga menjadi tujuan para anak tokoh-tokoh besar pada zamannya, sehingga lahirlah ulama-ulama yang memang luar biasa seperti Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ali Maksum, Krapyak, dan lain sebagainya. Di pesantren ini, menurut penuturan Kiai Idris Hamid, Kiai Hamid benar-benar terlihat kualitas keilmuannya dan diakui kualitas keulamaannya. Sepulang dari pesantren Termas Pacitan, Kiai Hamid tinggal di Pasuruan bersama orang tuanya. Di sini ia pun tetap semangat untuk terus mencari ilmu, tolabul ilmi, tidak pernah padam. Ia kemudian mengaji setiap hari kepada Habib Ja'far, seorang ulama besar dari Pasuruan yang masyhur kewaliannya. Awal keluarga Kiai Hamid Pasuruan. Pada usia 22 tahun, Kiai Hamid Pasuruan menikah dengan Ibu Nyai Nafisah, putri Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Bu Nyai Nafisah tidak lain adalah saudara sepupunya sendiri, karena Kiai Ahmad Kusyairi adalah putra Mbah Siddiq Jember, sementara ibunya Kiai Hamid juga putri Mbah Siddiq Jember, sehingga mereka adalah sepupu yang dinikahkan sesuai kesepakatan keluarga pada saat itu. Pasangan Kiai Hamid dan Nyai Nafisah
dikaruniai 6 orang anak. 1 di antaranya adalah seorang putri. Kiai Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan berkeluarga dengan tidak mudah. Selama beberapa tahun ia harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari kata mewah. Untuk menghidupi keluarga barunya, tiap hari Kiai Hamid Pasuruan mengayuh sepeda sejauh 30 kilometer pulang dan pergi sebagai belantik atau broker makelar sepeda ontel. Sebab pasar sepeda waktu itu ada di Desa Porong Pasuruan, 30 km ke arah barat Kota Madia, Pasuruan. Kesabarannya Kiai Hamid memang diuji saat itu. Nyai Nafisah, istrinya yang dinikahkan orang tuanya kepada Kiai Hamid, merasakan berat menghadapi cobaan ekonomi saat itu. Keadaan ekonomi yang tidak mudah, Nyai Nafisah juga merasakannya. Apalagi bayi pertama mereka yang bernama Anas ternyata meninggal, sehingga mendung dan duka menyelimuti keluarga muda Kiai Hamid Pasuruan saat itu. Terutama bagi Nyai Nafisah yang sangat gundah, sehingga membuat Kiai Hamid Pasuruan merasa untuk mengajak istrinya pergi rekreasi bertamasya ke Bali sebagai pelipur lara. Sekali lagi ternyata Nyai Nafisah kembali dirundung duka yang sangat mendalam setelah bayinya yang kedua bernama Zainab meninggal dunia, padahal umurnya baru beberapa bulan. Lagi-lagi Kiai Hamid diuji kesabarannya, dan ia mengajak istrinya Nyai Nafisah untuk bertamasya rekreasi agar mendung duka segera sirna. Keluarga Kiai Hamid Pasuruan atau adik istrinya yang bernama Kiai Hasan Abdillah pernah menjelaskan, seperti layaknya keluarga, Kiai Hamid pernah tidak disapa istrinya selama 4 tahun. Sungguh masa yang tidak sedikit, sungguh masa berkeluarga muda yang sangat berat ketika suami istri tidak tersapa selama 4 tahun. Tapi Kiai Hamid Pasuruan memang dikenal sosok yang sangat sabar. Ia tetap melayani dan memberikan penghormatan kepada istrinya Nyai Nafisah dengan sepenuh-penuhnya. Ia betul-betul menjalankan ajaran agama, pesan-pesan nasihat dari Rasulullah SAW agar memberikan penghormatan dan pergaulan dengan sebaik-baiknya kepada istri tercintanya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya Kiai Hamid Pasuruan yang luar biasa itu karena ia begitu sabar dan begitu teguh prinsipnya dalam menjaga keluarganya. Bahkan ia pernah tidak disapa oleh istrinya selama 4 tahun. Kesabaran ini juga diakui oleh putra Kiai Hamid yang bernama Kiai Idris Hamid. Kiai Idris menuturkan bahwa ia tidak pernah mendapatkan marah, apalagi pukulan dari sang ayah. Bagi Kiai Idris, ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat jarang diberikan, tetapi untuk hal-hal yang sangat prinsip seperti sholat, tentu saja Kiai Hamid sangat tegas kepada anak-anaknya.
merupakan keharusan bagi anak-anaknya untuk bangun pada saat fajar menyingsing guna menunaikan sholat subuh. Mesti seringkali orang lain yang disuruh membangunkan mereka. Kiai Hamid juga memberi pendidikan dan pengajaran dalam membaca Al-Quran dan fikih-fikih dasar kepada anak-anaknya di masa kecil. Namun ketika anak-anaknya menginjak dewasa, menginjak remaja, Kiai Hamid mengirim putra-putranya untuk mengaji di berbagai pesantren. Bukan hanya kepada anak-anaknya, tapi juga kepada istrinya, Nyai Nafisah. Kiai Hamid juga memberi pengajaran yang istimewa. Waktunya tidak pasti. Kitab yang diajarkan pun juga tidak pasti. Bahkan ia mengajar tidak secara berurutan dari bab ke bab berikutnya. Pendeknya, seperti sebagaimana yang dibutuhkan. Satu bab kemudian dibaca dan diajarkan kepada istrinya. Dan lebih banyak yang diajarkan adalah kitab-kitab mengenai akhlak, seperti kitab Bidayatul Hidayah karyanya Imam Al-Ghazali. Kiai Hamid Pasuruan memang sosok yang istimewa. Putranya Kiai Idris Hamid pernah menuturkan bahwa sang ayah seringkali menyembunyikan amal-amalnya kepada publik. Kiai Idris bahkan menemukan sang ayah seringkali membantu pendirian masjid-masjid di berbagai tempat di daerah-daerah terpencil. Itulah amalan yang luar biasa dari Kiai Hamid yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas, bahwa ia sering bergerilya turun langsung di bawah, menyapa masyarakat bawah, dan sering mendirikan masjid-masjid bersama masyarakat agar satu lingkungan itu terdengar suara azan, dan di lingkungan itu akhirnya menjadi tenang, penuh berkah, dan penuh manfaat. Di pesantren yang diasuh oleh Kiai Hamid Pasuruan, yakni pesantren Salafiyah, ilmu akhlak benar-benar sangat ditekankan dan menjadi amalan, termasuk dalam kitab Bidayatul Hidayah. Amalan itu benar-benar ditekankan agar santri-santrinya mempunyai akhlak, keluhuran budi, dan tata hidup dengan sesama dengan sebaik-baiknya. Kiai Hamid tetap mewajibkan para santrinya untuk sholat 5 waktu, khususnya dengan berjamaah. Sementara jadwal kegiatan pesantren lebih banyak diisi dengan kegiatan wirid zikir yang hampir memenuhi jam aktif. Semuanya diikuti para santri dengan penuh bahagia, khidmat, dan penuh khusyuk. Kiai Hamid Pasuruan sendiri tidak banyak mengajar para santri, kecuali santri-santri tertentu yang telah dipilihnya sendiri. Selain itu, khususnya di masa-masa akhir hayatnya, ia hanya mengajar seminggu sekali untuk masyarakat secara umum. Musola pesantren dan pelatarannya setiap Ahad selalu penuh oleh pengunjung untuk mengikuti pengajian Kiai Hamid selepas sholat subuh. Mereka tidak hanya datang dari Pasuruan, tapi datang dari kota-kota yang lain seperti Malang, Jember, bahkan dari Banyuwangi. Yang diajarkan adalah kitab Bidayatul Hidayah karyanya Imam Al-Ghazali. Konon dalam setiap pengajian ia hanya membaca beberapa baris dari kitab itu. Selebihnya adalah cerita tentang kisah-kisah para ulama sebagai teladan
kehidupan. Tak jarang saat mengajar itu, air mata Kiai Hamid mengucur deras saat bercerita. Kiai Hamid Pasuruan, sosok sufi yang luar biasa. Ia suka berpakaian dan bersorban yang serba putih dan sangat sederhana. Cara berpakaian maupun penampilannya rapi, tidak kedodoran. Pilihannya pakaian yang dipakai juga tidak bisa dibilang berkualitas rendah. Berpakaian yang rapi dan baik, biar kamu disangka orang kaya. Siapa tahu anggapan itu merupakan doa kepadamu. Demikian yang pernah disampaikan Kiai Hamid kepada para santri-santrinya. Tapi Kiai Hamid bukanlah orang suka mengumbar hawa nafsu, tapi sosok yang selalu berusaha melawan hawa nafsu. Diceritakan, Kiai Hamid pernah berniat untuk mengekang nafsunya dengan tidak makan nasi. Tapi sang istri tidak tahu saat itu. Kepadanya lalu disuguhkan roti untuk menyenangkannya. Kiai Hamid memakan roti itu, tapi tidak semuanya, melainkan hanya kulitnya saja. Oh, rupanya dia suka kulit roti, pikir istrinya. Esoknya ia membeli roti dalam jumlah yang cukup besar, lalu menyuguhkan kepada suaminya kulitnya saja. Tentu saja Kiai Hamid akhirnya tertawa. Aku bukan penggemar kulit roti. Kalau aku memakannya kemarin, itu karena aku tirakat. Demikian kisah Kiai Hamid bersama istrinya saat tirakat saat itu. Dalam kisah lain, konon berkali-kali Kiai Hamid Pasuruan ditawari mobil mewah Mercedes-Benz dari seorang yang kaya raya di kota Malang. Tetapi Kiai Hamid selalu menolaknya dengan halus. Untuk membuat orang itu tidak kecewa, Kiai Hamid mengatakan bahwa dirinya akan menghubungi orang itu sewaktu-waktu ketika membutuhkan mobil. Kiai Hamid memang selalu berusaha tidak mengecewakan orang lain. Satu sikap yang terbentuk dari ajaran idkhalus surur, menyenangkan orang lain sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya jika bertamu dan sedang berpuasa sunnah, ia selalu dapat menyembunyikannya kepada tuan rumah sehingga ia tidak merasa kecewa. Selain itu, ia selalu mendatangi undangan dimanapun dan oleh siapapun. Kiai Hamid Pasuruan masyhur kewaliannya. Kewalian Kiai Hamid Pasuruan memang tidak ada yang meragukan. Tetapi kisah kemasyhuran kewalian Kiai Hamid Pasuruan ini mula-mula dibuktikan oleh seorang ulama muda bernama Habib Bakir Maulad Dawilah. Ia mendapatkan ijazah Habib Bakir ini dari Habib Abdullah Abdul Qadir Bafakih Malang. Habib Abdul Qadir berpesan kepada Habib Bakir untuk membaca doa tersebut ketika akan menemui seseorang agar mengetahui sejatinya orang tersebut siapa. Suatu kali datanglah Habib Bakir ini ke Pasuruan untuk bertemu dengan seorang yang bernama Kiai Hamid Pasuruan yang memang saat itu sudah masyhur keulamaannya. Ketika itu di tempat
Di rumah Kiai Hamid banyak sekali orang yang datang meminta doa dan keperluan lainnya. Setelah mengamalkan doa ijazah dari Habib Abdul Qadir Bafaqih Malang, Habib Bakir terperanjat dan kaget. Ternyata yang dihadapi saat itu bukanlah Kiai Hamid Pasuruan. Ia merasa ini bukan Kiai Hamid, ini khodamnya. Akhirnya Habib Bakir mencari di mana sejatinya Kiai Hamid Pasuruan. Setelah bertemu, Habib Bakir bertanya, "Kiai, jangan begitu. Ada apa, Bib?" "Kiai, kasihan orang-orang yang meminta doa. Ternyata itu bukan doa panjenengan, itu doa khodam. Panjenengan di mana?" Kiai Hamid kemudian menceritakan apa yang terjadi. Pada satu saat Kiai Hamid pernah bercerita seorang ulama sepuh, Habib yang sepuh. Yang Habib itu juga bertanya kepada Kiai Hamid perihal khodam yang menemui para tamu. "Wahai Kiai Hamid, waktu banyak orang meminta doa kepada panjenengan. Yang memberikan doa ternyata bukan panjenengan. Jenengan di mana kok tidak ada?" "Sebentar Kiai. Kesana sebentar." "Kesana maksudnya kemana, Kiai?" "Kalau jenengan pengen tahu, datang lagi ke sini ya Habib." Singkat cerita, Habib sepuh itu menemui Kiai Hamid di kemudian hari. Ia ingin tahu di mana tempat persembunyian Kiai Hamid Pasuruan. Saat itu Kiai Hamid langsung memegang tangan Habib sepuh itu, dan seketika Habib itu kaget luar biasa setelah melihat suasana di sekitar mereka. Ternyata adalah bangunan masjid yang sangat megah. "Di mana ini, Kiai? Di mana ini?" "Monggo panjenengan lihat sendiri ya Habib, ini di mana." Subhanallah, Habib itu kaget. Ternyata ia sedang langsung berhadapan dengan Ka'bah di Masjidil Haram. Kiai Hamid kemudian menceritakan bahwa dirinya yang sudah terkadung terkenal, merasa ingin bersembunyi, merasa ingin berakraban selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Kiai Hamid saat itu. "Saya sudah terlanjur terkenal. Saya tidak ingin terkenal, tidak ingin muncul, hanya ingin asyik sendirian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah berusaha bersembunyi di mana saja, tapi orang-orang selalu ramai datang kepadaku. Kemudian saya ikhtiar menggunakan doa. Yang saya taruh di rumah itu bukanlah khodam dari jin, melainkan malakul ardi, malaikat yang ada di bumi. Berkat doa ini, Allah kemudian menyerupakan malaikat itu dengan rupaku." Setelah mendengar dan menyaksikan langsung penjelasan Kiai Hamid Pasuruan itu, Habib sepuh itu kemudian jadi faham apa dan bagaimana sebenarnya yang terjadi dengan sosok Kiai Hamid Pasuruan dan banyaknya orang-orang yang membantah doa kepadanya. Salah satu kisah masyhur juga datang terkait kewalian seorang ulama dari Kendal. Dikisahkan ada seorang tamu dari Kendal, Jawa Tengah, sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Singkat cerita, Kiai Hamid menitipkan salam kepada tamunya itu untuk seseorang yang kesehariannya ada di pasar Kendal. Menitipkan salam itu ternyata untuk orang yang oleh masyarakat dianggap aneh atau gila. Ya, si fulan yang dikirimi salam itu pakaiannya compang-camping, tidak jelas,
dan juga tidak jelas di mana tempat tinggalnya. Orang-orang menyebutnya orang gila. Namun tamu itu bingung, kenapa Ki Hamid menitipkan salam kepada orang yang dianggap gila oleh masyarakat umum. Bukankah ini orang gila? Ternyata Ki Hamid menjelaskan dia orang soleh. Maka si tamu yang pulang ke Kendal itu akhirnya tetap menyampaikan pesan kepada si gila menurut masyarakat itu. Assalamualaikum, sapa orang Kendal itu. Wali tersebut memandang dengan tampang menakutkan layaknya orang gila sungguhan. Kemudian keluarlah seuntai kata dari bibirnya dengan nada yang sangat kasar. Waalaikumsalam, ada apa? Dengan badan agak gemetar, orang Kendal itu yang mendapatkan titipan salam dari Kiai Hamid memberanikan diri berkata, panjenengan dapat salam dari Kiai Hamid Pasuruan. Assalamualaikum. Tak beberapa lama, orang itu kemudian berkata, Waalaikumsalam, dan berteriak dengan nada keras, kurang ajar si Hamid. Aku berusaha sembunyi dari manusia agar tidak diketahui manusia, kok malah dibocor-bocorkan. Ya Allah, aku tidak sanggup. Kini telah ada yang tahu siapa aku. Aku mau pulang saja. Nggak sanggup aku hidup di dunia ini. Setelah itu, ia membaca doa. Dalam bibirnya terucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak disangka orang yang dianggap gila itu langsung meninggal dunia. Itulah sosok Kiai Hamid Pasuruan yang kisah-kisahnya selalu memberikan keteladanan dan kejernihan batin kepada sesama umat manusia. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dit. Jadi tempat kerja kamu di sana sama Mas Falah lah. Nanti dulu mau dibuat. Nanti dulu. No. Dipakai. Bentar.